negara diduga terjadi. Pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat keputusan nomor 53/Kepmen _KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster dengan menunjuk APS selaku staf khusus menteri juga selaku ketua pelaksana tim uji tuntas dan SAF selaku staf khusus menteri sekaligus menjabat selaku wakil ketua pelaksana tim uji tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa yang melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan kasus yang menjerat Menteri KKP di Prabowo. Kita masih bersama anggota Ombudsman RI, Pak Alamsyah, ada Tamai Selangkun dari ICW dan juga Mas Zainal Arifin Mohtar dari Pukat UGM. Pak Alamsyah, kalau kita lihat kasus ini kan terkait Menteri dengan ekspor benur. Nah, ya. Efeknya apa, Pak, kepada aturan itu sendiri? Mengingat ini adalah aturan yang memang dibuat oleh Menteri yang akhirnya melegalkan kembali ekspor benur. Secara otomatiskah harus langsung mempertanyakan mengenai aturan tersebut mengingat ada indikasi korupsi dalam pelaksanaannya? Saya sejak awal memang mempersoalkan aturan ini yang saya lihat dilaksanakan secara tergesa-gesa, terus teknis untuk transformasinya tidak clear diatur. Okay. Itu yang menurut kami harus direvisi peraturan ini. Jadi kalau terpaksa betul kita harus ekspor namanya benih lobster itu lakukan oleh BUMN supaya dalam jangka waktu tertentu yang dibatasi itu benefitnya bisa dipakai untuk diinvest untuk perbaikan teknologi budidaya. Yeah. Nah itu kan harus diubah tuh setting dari kebijakannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan jangan main-main ketika kita menyatakan bahwa kenapa Anda serahkan ke swasta, ke trader, kenapa bukan BUMN, ini sumber daya alam, negara kita sudah diatur. Tapi akhirnya kan peraturannya sudah menentukan begitu, yang kita bisa lihat peraturannya menentukan tidak sesuai dengan apa yang Anda sarankan tadi. Oke lah kita jalankan begitu. Nah ternyata perkembangan terakhirnya kan terbukti. Ini Pak Alamsyah, terbukti ternyata ada unsur korupsi di dalamnya. Nah, pertanyaan saya itu tadi, efeknya terhadap peraturan, Pak. Apakah akan menjadikan peraturan yang akhirnya melegalkan ekspor lobster itu secara otomatis dipertanyakankah atau akan mempengaruhi aturan itu atau tetap saja aturan sudah berlaku, berjalan saja dengan atau tanpa menteri atau akan ada modifikasi? Saya menyarankan supaya segera dimodifikasi dan beberapa item nanti akan kami sampaikan ke mereka untuk memodifikasinya dan bukan hanya pendapat ombudsman karena itu hasil dari lapangan juga ya. Sehingga kami berharap apa yang sudah diinisiasi selama ini kalau memang tujuannya adalah untuk meningkatkan budidaya dia jadi lebih koheren di dalam aturan itu. Jadi jangan diteruskan dengan model yang sekarang. Oke, jadi ini menjadi momentum buat ombudsman untuk memasukkan unsur itu tadi saran-saran maupun masukan yang didapatkan dari lapangan gitu ya. Iya. Oke, saya mau ke Mas Uceng sebagai pakar tata negara dulu nih, bukan sebagai dari Pusat Kajian Anti Korupsi dulu, tapi sebagai pakar hukum tata negara. Apa yang terjadi terhadap aturannya kalau begini, Mas Uceng? Karena apa? Yang membuat aturan menterinya sekarang yang bermasalah langsung, aturannya itu sendiri melibatkan kasus yang melibatkan tampaknya dugaan korupsi di sini. Jadi ada dua sisi yang berkaitan langsung dengan aturan tersebut. Apa nasib aturannya itu sendiri, Mas Uceng, dari sisi tata negara? Aturan itu kan bisa dilihat secara jamak ya. Yang pertama bisa dilihat basis penerimaannya dulu. Satu, penerimaan yuridis, penerimaan sosiologis, penerimaan filosofis. Tadi kita udah perdebatkan beberapa di antaranya, bahkan yuridisnya juga bisa jadi bermasalah karena itu bisa kejahatan terhadap konstitusi dalam istilahnya Pak Alamsyah tadi. Penerimaan sosiologis juga bermasalah karena kemudian tidak memberikan efek yang berat kepada masyarakat, tapi kemudian lebih banyak kepada orang tertentu. Nah, yang kedua, bukan hanya sekedar dilihat secara itu, peraturan ini kan juga harus dilihat secara sebagai sebuah kebijakan ya.
Jadi kebijakan itu setelah dibuat, include di dalamnya itu untuk dilakukan review dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena politik hukum kebijakan itu mengharuskan adanya review atau memastikan implementasinya itu bisa terlaksana. Ada beberapa hal yang menurut saya sudah jelas tidak terlaksana ya. Misalnya soal bibit tadi, soal pembudidayaan dan lain-lain sebagainya, itu kan tidak kelihatan betul tidak berjalannya. Nah, artinya itu sudah menjadi alasan yang kuat sebenarnya untuk melakukan review. Review itu bisa ditarik ke belakang sampai untuk mengatakan kebijakannya itu sendiri yang keliru, ataukah sebenarnya kebijakan untuk melakukan ekspor itu bisa dilakukan perbaikan seperti yang dikatakan Pak Alamsyah tadi. Misalnya dikuatkan soal janji budidayanya, dikuatkan soal pengawasannya, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah terhadap aturan hukum itu sendiri, kan saya sudah bilang tadi ada 3 aspek gitu. Bukan sekedar isinya, bukan sekedar tata kelolanya, tapi juga personilnya yang terlibat. Artinya apa? Review terhadap itu juga harusnya dilihat bagaimana isinya, bagaimana tata kelolanya, bagaimana personilnya, lembaga maupun orang yang terlibat. Seperti staf khusus, bisa nggak sih orang yang hanya dianggap bisa makan dengan jabatan tertentu, itu kemudian bisa memegang posisi tertentu dan lain sebagainya. Menurut saya, itu yang semua harus direview. Itulah dalam artian kebijakan yang secara besarnya, mulai dari bukan sekedar isinya, tapi juga soal tata kelolanya sampai personilnya yang terlibat, kelembagaan dan personil. Tapi ini kita berharap pada KKP yang melaksanakan hal tersebut internal, atau menurut Anda harus ada pihak yang lebih tegas lagi dari luar, mungkin dari pemerintahan, yang melakukan hal tersebut, atau bagaimana? Sebagai sebuah pilihan kebijakan oleh kementerian, menurut saya tentu kementerian yang harus bertanggung jawab untuk melakukan review itu ya. Dan tentu saja Presiden juga punya tanggung jawab besar. Kenapa? Karena Presiden memiliki bawahan langsung yang kemudian bawahan langsungnya sedang bermasalah. Ya. Jadi Presiden juga harus memberikan address tertentu bagaimana kemudian harus dijalankan. Pada saat yang sama menurut saya kita bicara soal sistem pengawasan yang di dalamnya itu ada terlibat yang namanya lembaga seperti DPR. Dan memang di DPR sendiri kan ada beberapa catatan, walaupun beberapa yang lainnya mengiyakan, tapi juga ada beberapa catatan soal penolakan terhadap kebijakan itu. Maksud saya DPR harusnya melanjutkan nih, ya, karena saya membayangkan magnitudenya ini tidak kecil, seperti yang dikatakan Pak Alamsyah tadi, itu besar, karena kemudian berkaitan dengan yang tertentu. Mas Tama juga mengatakan hal-hal yang luar biasa, misalnya sampai perusahaan di Vietnamnya sendiri dan lain-lain sebagainya itu punya masalah yang sangat besar. Saya berharap kemudian DPR mau mengeluarkan egonya sedikit. Ini bukan hanya soal karena ada Partai Gerindra misalnya, atau ada partai lain yang kemudian mendapatkan keuntungan, dan bukan sekedar itu. Tapi kemudian bagaimana DPR melihat kebijakan pemerintah lalu kemudian ingin memperbaiki. Nah, saya berharap yang begini-beginian nih yang dibuatkan panitia khusus atau kemudian kewenangan-kewenangan pengawasan oleh pemerintah, oleh DPR, hak bertanya, kemudian interpelasi dan lain-lain sebagainya. Ini harusnya yang gini-ginian nih yang harusnya bisa dikerjakan untuk melihatnya secara lebih. Dan kalau bisa jangan khusus pada Benur saja, sekalian saja seluruh pembenahan pada masalah-masalah yang masih ada di dalam kementeriannya itu sendiri, begitu ya? Saya membayangkan begitu. Untuk satu wilayah Benur saja punya problem perizinan. Bagaimana dengan wilayah lain di kementerian yang bisa jadi juga bermasalah, misalnya perizinan, kapal dan lain sebagainya. Bagaimana dengan lintas kementerian? Bagaimana di kementerian KLH? Bagaimana di kementerian ini? Bagaimana kementerian perdagangan? Karena menurut saya semuanya punya tanggung jawab yang sama sebenarnya, punya korelasi yang sama. Gitu. Oke, saya ke Mas Tama. Kita lihat sekali lagi bahwa persoalan Benur ini seakan menjadi salah satu isu paling besar yang paling sering dibahas kalau mengungkit nama Edi Prabowo selaku Menteri KKP. Nah, salah satu yang menjadi masalah pada waktu Benur ini mulai dilegalkan adalah banyaknya keterlibatan orang-orang di sekitar menteri ataupun partai dari Menteri KKP, Partai Gerindra, dan politisi-politisi lainnya juga yang terlibat secara langsung dengan perizinan atau dalam arti mendapatkan perizinan untuk melakukan ekspor dan lain-lain begitu. Kasus ini bisa saja lebih rumit dari yang kita bayangkan karena unsur politisnya, Mas Tama, mengingat banyak nama politisi juga yang bisa dikaitkan dengan tokoh maupun
ekspor benur itu sendiri. Nah, akankah ini menjadi kerumitan tersendiri karena banyaknya nama politisi di sini? Pasti ya. Kalau saya melihat ketika kemudian melibatkan ada politisi, ada cabang-cabang kekuasaan yang memang itu punya pengaruh di sana, pasti akan ada hambatan di sana. Tapi kalau saya tentu saja berharap KPK fokus ya. Fokus dalam arti begini, dia harus komitmen. Dan menurut saya ketika kemudian KPK telusuri ya, pertama misalnya soal uangnya, soal penerimaannya, sumbernya, saya rasa akan terurai dengan sangat mudah siapa-siapa yang diuntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perusahaan, kita kan sudah punya prinsip-prinsip penetapan beneficial ownership. Itu sudah menjadi mindset kita sekarang. Kita bisa ngecek misalnya siapa sih penerima manfaat dari perusahaan, pemilik sahamnya siapa yang sebetulnya diuntungkan dari hal tersebut. Jadi menurut saya hal tersebut mudah buat diurai, tapi tantangannya adalah ada politisi di sana. Ini yang perlu kemudian dukungan publik, komitmen KPK. Nah, poin lainnya adalah mungkin menyambung tadi Mas Timi. Kalau ada pertanyaan bagaimana upaya perbaikannya, tentu harus mulai dan mensinergikan antara penindakan dengan pencegahan. Nah, dalam konteks penindakan sudah jalan, ditangkap, sudah diproses dan lain sebagainya. Tapi dalam aspek pencegahan, ini yang kemudian tadi kita perlu duduk. Dalam konteks perbaikannya, lembaga yang paling pas adalah ombudsman. Kenapa? Bukan cuma soal domain kewenangan kelembagaannya, tapi memang sudah live in. Dia sudah betul-betul di sana. Artinya perlu sinergi nih. Mana yang ditindaknya, upaya perbaikannya apa. Kalau kemudian nanti akan ujungnya pada perbaikan regulasi, juga demikian. Jadi pemberantasan korupsinya itu betul-betul dilakukan secara terintegrasi. Ini yang betul-betul kemudian bisa bermanfaat. Jangan sampai habis ditangkap, selesai orang divonis, ulang lagi. Nah, yang kemudian terjadi, nelayan yang tadinya senang dengan peristiwa ini, ya rugi lagi. Nah, ini menurut saya menjadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil. Termasuk oleh Pak Jokowi. Karena ketika kemudian ada menteri yang tertangkap, nggak bisa kemudian Pak Jokowi dipuji. Oh, KPK ternyata kuat, nggak lemah. Oh, enggak. Ini tamparan buat presiden. Artinya dia harus ikut dan terlibat menurut saya. Ya, ini yang kemarin kita juga bicara sama Mas Uceng ya seperti itu. Kalau ada pengungkapan kasus korupsi besar, antara senang dan sedih gitu. Ada dua perasaan bercampur. Senang karena terungkap, sedih karena masih ada aja yang korupsi bahkan di posisi-posisi yang tinggi. Nah, berarti saya lempar terakhir kepada Pak Alamsyah. Apa langkah pertama Ombudsman? Karena tampaknya dua pembicara kita hari ini yang tadi Pak Alamsyah bilang sudah lama nggak ketemu, kangen juga ketemunya, tapi kita baru ketemu di layar. Berharap pada Ombudsman bisa membantu pembenahan di dalam KKP, tidak hanya dalam kasus benur, tapi juga dalam kasus-kasus lainnya juga. Ya, diminta atau tidak diminta, ya kita akan sampaikan nanti hasil kita ya. Seperti banyak hal yang sudah biasa kita lakukan dengan kementerian lain. Tapi untuk masa transisi ini, catatan saya untuk Presiden, carilah secepat mungkin menteri pengganti yang profesional dan berintegritas. Jadi jangan diambil dari habitat yang sama. Karena nanti akan punya problem dia. Jadi itu gitu ya, kedua, jangan terlalu lama juga dengan ad interim. Bahaya. Jadi setelah itu kasih dia mandat untuk melakukan perbaikan sistem, penguatan pengawasan internal, dan Ombudsman akan membantu itu. Kira-kira begitu, Timothy. Jadi saran utama justru adalah segera cari penggantinya. Kita tahu dari Pak Edi Prabowo sendiri sudah mengatakan prosesnya sudah berjalan, tidak lagi menjabat sebagai menteri. Itu dulu ya Pak ya? Ya, yang kategorinya profesional dan berintegritas. Ya, kira-kira biar kami enak untuk membantunya. Apakah akan kalau dari Ombudsman tidak menyarankan mengambil dari partai lagi dalam hal ini? Ya, masa kita sudah ambil dari kolam yang sama gitu kan. Jadi kalau ikan itu sakit itu karena kolam, jangan kemudian dimasukkan ikan sehat ke dalam kolam yang sama. Kira-kira gitulah. Oke, baik. Pak Alamsyah Saragih dari Ombudsman RI, Mas Tama S. Langkun dari ICW, dan juga Mas Zainal Arifin Mohtar dari Pukat UGM. Terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pagi hari ini. Tentu saja pembahasan ini tampaknya masih akan berlangsung beberapa kali lagi dalam masa ke depan. Karena ini baru di awal sekali pengungkapan kasus benur. Kita akan lihat bagaimana pengungkapan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus ekspor benur di lingkungan KKP. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Alamsyah, Mas Tama, dan juga Mas Uceng. Terima kasih.